Salam tangguh. Halo Sobat Tangguh, pada video kali ini kita akan belajar cara evakuasi mandiri saat bencana banjir terjadi. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Hal tersebut menjadikan Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Hal ini juga menyebabkan Indonesia berpotensi tinggi terhadap bencana alam, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan gempa bumi. Dengan kasus tertinggi adalah banjir. Dengan ribuan kasus bencana banjir yang terjadi, maka kita perlu mempelajari tentang langkah-langkah evakuasi mandiri. Berikut ini adalah langkah-langkah evakuasi mandiri saat bencana banjir terjadi pada kondisi sebelum air meninggi. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang, terus pantau informasi, dan cepat bertindak. Dengan tetap menjaga ketenangan, kita akan berkonsentrasi tentang apa yang kita lakukan selanjutnya. Yang kedua adalah matikan aliran listrik dari MCB. Hal ini untuk mencegah korsleting listrik terjadi. Yang ketiga adalah amankan dokumen penting seperti KK, KTP, ijazah, sertifikat, dan dokumen-dokumen penting lain ke dalam plastik tahan air agar dokumen Anda terlindungi. Yang keempat adalah siapkan tas siaga bencana yang berisi pakaian, dokumen berharga, peralatan P3K, makanan kemasan, uang tunai, handphone, dan senter. Barang-barang ini adalah barang-barang yang akan diperlukan saat evakuasi. Pada saat kondisi air semakin tinggi, segera lakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih tinggi dan aman atau ke titik kumpul. Perhatikan dan ikuti rute yang sudah ditetapkan oleh desa atau kelurahan, atau perhatikan rambu jalur evakuasi. Ingat untuk selalu memprioritaskan kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, atau orang sakit, atau yang mempunyai kondisi medis tertentu, lansia, dan ibu hamil. Jangan memaksakan diri untuk menyeberangi arus kuat. Air setinggi lutut dengan arus yang deras sudah sangat berbahaya. Setelah tiba di posko, laporkan kepada petugas di posko atau relawan di stana BPBD bahwa Anda sudah selamat. Jika ada yang terluka atau sakit, segera meminta pertolongan medis. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan saat banjir mulai mereda, namun hanya dapat dilakukan setelah ada izin resmi dari pemerintah setempat atau BPBD. Yang pertama adalah periksa keamanan jalur pulang. Pastikan di jalur tidak ada arus air yang masih kuat, kabel listrik yang putus, pohon tumbang, lubang atau jalan yang rusak. Yang kedua adalah gunakan tongkat atau alat bantu untuk mengecek kedalaman genangan. Yang ketiga adalah, jika masih ada genangan setinggi betis, tetap berjalan berpegangan atau dalam kelompok. Yang keempat adalah, jangan menyentuh tiang listrik, kabel, atau peralatan elektronik yang masih basah. Yang kelima adalah, pastikan tidak ada luka terbuka terkena air banjir. Yang keenam adalah, waspadai tumpahan minyak, solar, atau cairan kimia yang mungkin terombang-ambing saat banjir. Yang ketujuh adalah, masuk rumah hanya setelah aliran listrik dipastikan masih mati, struktur bangunan aman, dan tidak ada binatang berbahaya. Yang kedelapan adalah, beritahu petugas atau relawan bahwa Anda dan keluarga sudah berpindah atau kembali. Yang kesembilan adalah, ambil foto atau video kerusakan rumah dan barang penting untuk keperluan bantuan atau klaim asuransi jika ada. Sekian video kali ini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam tangguh, salam kemanusiaan.